Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya, Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PJOK untuk materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Tapi seperti biasa anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan manfaat dalam belajar kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan materi kita hari ini, anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan dulu apa saja tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu menjelaskan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dan cara pemeliharaannya. Nah, demikian anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap untuk menyimak materi dari Pak Guru? Baik, pastikan anak-anak menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak benar-benar paham dan bisa menerapkan ya pentingnya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi kita ini. Pertama, anak-anak, berkaitan dengan perlunya memelihara alat reproduksi ini, alat reproduksi adalah bagian tubuh yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Kesehatan alat reproduksi juga harus dijaga dengan baik. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini merupakan alat reproduksi untuk perempuan. Nah, ini adalah alat reproduksi untuk laki-laki. Nah, misalnya anak-anak setelah buang air kecil, anak-anak harus membersihkan alat reproduksinya ya. Dan jangan lupa tetap akhiri dengan cuci tangan. Anak-anak juga membiasakan mandi 2 kali sehari ya, agar tubuh anak-anak senantiasa bersih dan sehat. Saat mandi, alat reproduksi dibersihkan dengan sabun mandi. Nah, pakaian yang dikenakan untuk menutupi alat reproduksi harus bersih dan kering ya. Nah, kemudian kebersihan alat reproduksi harus dijaga agar terhindar dari bibit penyakit. Manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi anak-anak sekalian, manfaatnya yaitu pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Nah, tentu anak-anak, jika kebersihan alat reproduksi selalu terjaga, akan terhindar dari berbagai penyakit juga. Nah, tak kalah penting juga anak-anak juga dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Tujuan sekarang anak-anak, tujuannya apa? Kita kok harus menjaga kebersihan alat reproduksi ini? Tujuan yang pertama, memelihara fungsi alat reproduksi kita. Kedua, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Berikutnya, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi kita. Dan terakhir, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Jadi kalau alat reproduksi kita itu terjaga dengan baik atau bersih, kita bisa melakukan berbagai aktivitas dengan nyaman, bisa belajar, bisa makan, ya, bisa berolahraga dan lain sebagainya dengan nyaman. Untuk materi berikutnya ada perilaku dalam memelihara kebersihan alat reproduksi ini. Nah, perilaku yang dimaksud yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi ini sangat penting anak-anak. Anak-anak dapat menggunakan sabun atau sejenisnya untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Jadi, sabun ini sangat bagus sekali anak-anak untuk membantu membersihkan alat reproduksi kita. Nah, bagian tubuh lainnya, misalkan tangan, juga perlu dijaga kebersihannya
dan tangan yang kotor menjadi jalan masuknya bibit penyakit. Jadi, biasakan dan sering-sering cuci tangan. Nah, cara memelihara kebersihan alat reproduksi kita untuk kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Itu pengertian dari kesehatan reproduksi anak-anak. Nah, kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, anak-anak harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Nah, cara memeliharanya bagaimana? Pertama, kita harus rajin dan sering-sering cuci tangan. Tangan ini biasa digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang itu kotor, sehingga kita harus sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Lalu setelah buang air, anak-anak perlu mencuci tangan seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi ya. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun anak-anak ketika cuci tangan ya. Nah, cara yang berikut yakni membersihkan diri setelah buang air. Nah, setelah buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar, jangan lupa membersihkannya ya. Bilas anggota tubuh menggunakan air bersih yang mengalir. Gunakan tangan kiri untuk membersihkannya. Gunakan pula sabun agar kebersihan makin terjaga. Kebersihan pada alat reproduksi juga meningkatkan kenyamananmu dalam beraktivitas. Berikutnya, anak-anak harus mengelap dengan handuk atau tisu. Apa jadinya jika bagian tubuhmu basah dan lembab anak-anak? Ada yang tahu? Nah, tubuh menjadi tempat tumbuhnya jamur nantinya. Jamur kulit menyebabkan gatal-gatal. Ayo anak-anak, pernah badannya gatal tidak? Nah, itu salah satunya disebabkan oleh jamur. Secara refleks, anak-anak akan menggaruk kulit tubuh karena gatal. Nah, tindakan ini dapat melukai tubuh anak-anak dan menambah luasnya jamur kulit. Bahkan, kulitmu dapat mengalami iritasi. Untuk menghindari tumbuhnya jamur, maka anak-anak perlu mengeringkan tubuh dengan mengelap tubuh. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini, bisa menggunakan handuk ataupun tisu saat berkeringat atau basah ya. Begitu anak-anak. Berikutnya, anak-anak harus mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. Higienis berarti bebas dari kuman atau tidak mengandung bibit penyakit. Apa hubungannya higienis dan celana dalam? Nah, celana dalam yang bersih dan higienis dapat menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Ganti celana dalam sekurangnya 2 kali dalam 1 hari ya. Mengapa? Karena celana dalam yang kotor ini dan lembab akan rentan sekali dengan kuman atau penyakit. Kamu dapat memilih celana berbahan katun karena bahan katun menyerap keringat sehingga sekitar alat reproduksi anak-anak tidak lembab. Gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya mencuci pakaian dan celana yang kotor. Pakaian dan celana kotor menjadi sarang bibit penyakit. Agar tetap bersih, pakaian dan celana kotor harus dicuci ya. Setelah dicuci harus dijemur. Juga bisa dilanjutkan dengan disetrika. Nah, anak-anak, Pak Guru mau tanya, anak-anak di sini siapa yang sudah bisa cuci pakaian sendiri? Ayo, coba jawab di kolom komentar ya. Siapa yang sudah bisa mencuci pakaian sendiri? Atau bisa membantu orang tua saat mencuci pakaian. Nah, berikutnya anak-anak,
Kenakan celana yang longgar atau tidak terlalu sempit. Amati cara berpakaian teman-teman anak-anak. Adakah temanmu atau orang yang di sekitar anak-anak mengenakan celana ketat? Ada atau tidak? Nah, tahukah kamu mengenakan celana ketat dapat mengganggu peredaran darah? Suhu tubuh pun juga akan meningkat. Agar kesehatan reproduksi terjaga, kamu sebaiknya mengenakan celana agak longgar. Nah, anak-anak dapat bebas bergerak dan lebih nyaman beraktivitas. Tentu kalau menggunakan celana yang agak longgar, ya. Berikutnya, membiasakan buang air di toilet atau di kamar mandi, ya. Nah, mengapa anak-anak? Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi ini adalah kebiasaan yang terpuji dan dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Hindari buang air di sembarang tempat, anak-anak. Selain mengganggu orang lain, buang air di sembarang tempat ini merupakan perilaku yang tidak terpuji atau perilaku yang tidak baik. Kebersihan toilet atau kamar mandi juga perlu dipelihara secara rutin. Nah, toilet atau kamar mandi yang kotor menjadi sarang kuman. Kuman dapat menimbulkan penyakit. Itu ya, anak-anak. Selanjutnya, anak-anak perlu menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Bisa anak-anak lihat beberapa contoh makanan di sini. Setiap orang tentu perlu makanan dan minuman sehat, ya. Nah, dengan mengonsumsi menu sehat, anak-anak dapat menjaga kesehatan alat reproduksi juga. Kamu juga perlu membiasakan pola hidup sehat, misalnya rajin berolahraga. Apakah makanan dan minuman di lingkunganmu sehat? Jawab jujur ya, ayo. Baik. Berikutnya anak-anak, Pak Guru akan tambahkan juga materi penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Apa saja penyakitnya? Pertama, ada infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih disebabkan bakteri Escherichia coli. Bakteri ini hidup di dalam saluran cerna yang masuk pada saluran uretra. Infeksi saluran kencing dibagi menjadi infeksi saluran kencing bagian bawah dan bagian atas. Gejala infeksi ini untuk yang bagian bawah yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil, warna urin keruh, dan bau urin tidak sedap. Gejala infeksi saluran kencing bagian atas yaitu nyeri pada bagian selangkangan, mual, dan demam. Nah, penyakit berikutnya ada kudis. Kudis disebabkan tungau Sarcoptes scabiei. Tungau menggali sarang di bawah lapisan kulit sehingga kulit akan gatal dan membentuk ruang. Penyakit ini dapat menular melalui sentuhan kulit. Penyakit ini juga ditularkan jika terjadi kontak langsung dengan hewan yang mengidap kudis. Kamu dapat tertular kudis jika sering bertukar pakaian dengan orang lain atau menggunakan handuk sama. Hindari saling meminjam pakaian atau handuk karena menyebabkan penyakit kulit. Seorang penderita kudis sebaiknya disediakan handuk khusus, ya. Nah, pakaian yang dikenakannya juga tidak boleh dikenakan orang lain karena bisa menular, ya. Nah, penyakit berikutnya ada eksim. Apa itu penyakit eksim, anak-anak? Nah, eksim ini adalah peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Pada kondisi tertentu, kulit memerah, kering, dan pecah-pecah. Eksim ini merupakan jenis penyakit jangka panjang. Setelah menghilang, gejalanya dapat muncul kembali. Kulit yang terkena eksim tidak boleh digaruk loh, karena menyebabkan infeksi dan iritasi. Tentu akan semakin menyebabkan luka atau penyakit ini semakin parah, berbahaya, ya. Dan penyakit
Yang terakhir ada uretritis. Uretritis ini adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi mengalirkan air kencing keluar tubuh. Bisa anak-anak lihat pula di gambar di sini ya, uretra. Nah, penyebab uretritis ini antara lain bakteri yang masuk ke saluran uretra sehingga terjadi infeksi. Tanda-tandanya seperti gatal, terlihat memar dan perih. Kesehatan alat reproduksi juga dapat dideteksi dengan bau loh. Nah, jika tercium bau tidak sedap berarti kebersihan alat reproduksi kurang terjaga. Jika kamu menemukan tanda-tanda tersebut, segera bersihkan alat reproduksi dan periksakan diri ke dokter. Itu ya, tentu sampaikan pula pada orang tua ya. Begitu anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.